Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1476. Awan gelap di langit seakan masih terbelah dengan pisau, dipisahkan oleh perlawanan. Manik yang jatuh tadi tiba-tiba menjadi lebih tenang. Di bawah panggung tertinggi, kecuali angin bersiul, suasananya sangat sunyi. Hanya nafas cepat Chen Feng yang memancarkan paksaan yang kuat, mengintimidasi segalanya. Terlihat bahwa pukulan tadi menghabiskan banyak tenaga darinya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Chen Feng begitu kuat sehingga tidak terbayangkan. Perisai udara Jirensuan setebal 3-5 meter tidak dapat dipatahkan oleh 12 orang luar biasa, dan meriam juga tidak dapat diledakkan, tetapi perisai itu dipatahkan oleh pukulan Chen Kuang. Sayap tak bernyawa itu, pakaian hitam lebat yang menakutkan itu, raungan naga yang menggetarkan jiwa, kabut darah merah tua yang dingin itu. Pada saat ini, Chen Feng jelas merupakan makhluk tertinggi di dunia. Apakah kamu menang? Apakah Maha Guru menang? Zun Bu menelan ludah tanpa sadar dan bertanya dengan hati-hati. Gelar yang diberikan kepada Chen Feng telah kembali ke tertinggi. Tisef tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan mengangguk penuh semangat. Dan Sandis pun tersenyum bahagia. Pukulan tadi membuat Jirensuan terbang lebih dari 10 meter dan menyebabkan batu-batu besar itu meledak. Dalam situasi seperti ini, sama sekali tidak ada kemungkinan kematian atau cedera. Tampaknya Chen Feng akhirnya menciptakan keajaiban dan akan mengalahkan Jirensuan. Hei, pukulan ini sungguh nyaman. Namun pada saat ini, sebuah suara datang, membuat hati semua orang yang rileks tiba-tiba menjadi tegang kembali. Karena suara ini milik Jirensuan. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat Jirensuan perlahan turun dari batu, dan batu di belakangnya runtuh. Dia memutar lehernya, meregangkan tubuh, lalu menepuk-nepuk kotoran di pakaiannya. Kemudian, dengan tangan di belakang punggung, dia perlahan berjalan mundur. Dia tampak seperti sedang berjalan-jalan santai di halaman, seolah serangan Chen Feng barusan tidak berpengaruh padanya. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Jirensuan berkata dengan tenang sambil berjalan, sayang sekali, ini hampir mendekati batas manusia. Tidak mudah untuk melakukan ini. Jika Anda belum bertemu saya, Anda pasti akan bertemu dengan saya. Mampu kekuatan satu orang dapat mengintimidasi seluruh dunia. Semakin baik kinerjamu, aku akan semakin bersemangat. Jika aku menjadikanmu mayat dewa, aku pasti bisa mengantarkan transformasi baru di dunia. Saat dia berbicara, wajah Jirensuan menunjukkan ekspresi kegembiraan yang sangat aneh. Semua orang tercengang, pukulan Chen Feng barusan sangat menakutkan, dan langsung mengenai Jirensuan. Tubuh Jirensuan ini terbuat dari apa, namun sebenarnya dia aman dan sehat. Khusus bagi ketiga pemimpin marga, api harapan yang baru berkobar dipadamkan dengan baskom berisi air dingin. Hoa-hoa, Chen Feng tersentak, wajahnya tampak jelek. Pukulan tadi menghabiskan hampir seluruh kekuatannya. Tapi Jirensuan tidak terluka sama sekali, sama seperti orang normal. Ini hanyalah penghinaan terbesar baginya. Setelah menenangkan nafasnya, dia mencibir, selama bertahun-tahun, kamu diam-diam mengendalikan tata letaknya. Kamu memiliki banyak kesempatan untuk membunuhku, tetapi kamu diam-diam melindungiku. Ternyata kamu membesarkanku seperti ayam kecil, menunggu. Dibesarkan untuk makan daging. Kata-kata terakhir Jirensuan barusan secara tidak sengaja mengungkapkan banyak hal. Entah itu lelaki tua Chang Sui di puncak gunung salju Kunlun atau Jirensuan yang tak terkalahkan yang lahir kemudian, lelaki tua ini diam-diam telah membantunya berkali-kali. Awalnya, dia tidak mengerti mengapa Jirensuan begitu baik padanya. Sekarang tampaknya makhluk abadi tua ini selalu memiliki motif tersembunyi. Kemungkinan besar dia dibesarkan sebagai material, dan akhirnya menggunakan metode kelahiran kembali ayahnya untuk memperpanjang hidupnya lagi dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Terus terang, Jirensuan menggunakan mayat dewa ayahnya dan rumput nyanyian dewa untuk terlahir kembali dan mendapatkan kekuatan tertinggi. Namun kekuatan ini pada akhirnya akan memudar. Jadi Jirensuan menguncinya sebagai bahan untuk kelahiran kembali yang kedua. Lagi pula, dia juga merupakan talenta pembalik tulang tingkat anti-dewa, dan dia masih memiliki rumput nyanyian dewa di tubuhnya, yang membuatnya hidup. Kamu masih sangat pintar, kamu bisa memahami pikiranku hanya dengan satu kalimat. Tapi terus kenapa? Kata Jirensuan dengan nada menghina. Bagaimana? Chen Feng mendengus dingin dan berkata,
Kalau begitu lihat apa yang bisa kulakukan, kucing hantu, serang. Dia sedikit membungkukkan tubuhnya, dan roh jahat itu tiba-tiba bangkit. Dengan memutar kakinya, tubuh Chen Feng menghilang dengan desir. Sangat menarik untuk membandingkan kecepatan, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Ji Rensuan melambaikan tangan kanannya, menggerakkan tubuhnya, dan menghilang di tempat. Orang lain yang hadir benar-benar tercengang. Hanya dua cahaya dan bayangan yang terlihat berpotongan di langit. Dan apa yang terjadi, mereka hampir tidak bisa membedakannya. Angin menderu-deru dan awan gelap bergulung. Keduanya bertarung dengan kecepatan ekstrim selama 3 menit 24 ronde. Selama pertarungan sengit, Chen Feng perlahan-lahan merasa lelah. Namun Ji Rensuan yang berada di sisi berlawanan masih mampu melakukannya dengan mudah. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengintegrasikan bakat kelincahannya ke dalam gerakan kucing hantu yang mirip binatang itu. Dapat dikatakan bahwa kecepatannya telah mencapai batasnya, tetapi ia hanya bisa menahan jalan buntu dengan Ji Rensuan. 9 cakar tulang yin. Dengan marah, dia mengambil kesempatan. Kelima jari tangan kanannya terulur dan meraih dada Ji Rensuan. Kekuatan cakar yang menakutkan sepertinya merobek ruang di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Tangkap apapun yang kamu mau. Ji Rensuan awalnya memiliki kesempatan untuk menghindar, tetapi dia benar-benar tetap di tempatnya. Tak hanya itu, ia juga memperlihatkan dadanya. Saat dia berbicara, ada ekspresi yang sangat arogan di wajahnya. Aku akan membuatmu sombong. Chen Feng langsung marah dan berteriak dengan marah. Menggunakan nafas naga untuk meningkatkan kekuatan cakar akan meningkatkan level lainnya. Hei! Begitu saja, cakar kanannya menggores bahu kiri Ji Rensuan hingga perut kanan. Kekuatan cakar yang menakutkan menggores pakaian Ji Rensuan. Namun, saat cakarnya menggores tubuh Ji Rensuan, Chen Feng terkejut. Pada saat ini, cakarnya cukup kuat untuk menghancurkan batu dan meninggalkan bekas pada baja. Tapi dada Ji Rensuan memberinya perasaan yang sangat aneh. Saya hanya bisa menggunakan satu kata untuk mendeskripsikannya, itu sulit. Sangat keras hingga jari-jarinya hampir patah. Saat dia terkejut, matanya berbinar. Dia menemukan kulit Ji Rensuan yang terbuka setelah pakaiannya robek. Kulitnya sehitam karbon, dengan ribuan kerutan, dan sama sekali tidak manusiawi. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Jika kamu sudah cukup melihatnya, cobalah cakar tulang 9 yin milikku. 5 jari Ji Rensuan di tangan kanannya juga roboh. Dengan ayunan yang kuat, dia meraih dada Chen Feng dan terbang menjauh. Jarak antara keduanya sangat dekat, dan pukulan ini terlalu cepat untuk ditangkap. Chen Feng, yang sudah sedikit terganggu, akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Mengusir. Seluruh dadanya dibelah oleh cakar Ji Rensuan. Segera, 5 bekas cakar dalam muncul, dan darah menodai daging yang terbuka. Brengsek. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga Chen Feng mengertakkan gigi dan menahannya. Dia menendang kakinya dan melompat mundur dengan kekuatan ledakan yang ekstrim. Setelah mendarat, mundur terus untuk menjaga jarak aman. Kemudian dia melihat ke bawah dan melihat darah menetes dari dadanya, dengan cepat mewarnai tanah menjadi merah. Bab 1477. Ketiga kepala klan kekaisaran semuanya patah hati. Meskipun Chen Feng juga menunjukkan kecakapan tempur yang ekstrim, dibandingkan dengan Ji Rensuan, dia masih tertinggal jauh. Dari awal hingga akhir, Ji Rensuan tampak tenang, benar-benar menghancurkan Chen Feng. Dan terlihat bahwa Chen Feng hampir berusaha sekuat tenaga setiap kali melakukan gerakan. Dengan cara ini, keputusan akan dibuat. Dan kini, Chen Feng dilukai oleh Ji Rensuan, membuat pertempuran ini hampir tidak lagi menegangkan. Baiki merasakan sakit di hatinya saat dia melihat Chen Feng yang berdarah. Begitu dia mengertakkan gigi, dia ingin segera keluar dan melawan Ji Rensuan. Namun, begitu dia mengambil langkah maju, dia tertahan oleh Ling Yang. Ling Yang menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu pergi, kamu hanya bisa menjadi beban. Pertempuran ini berada di luar jangkauan tubuh fana manusia. Kata fana sangat menyakiti Baiki. Ya, Chen Feng dan Ji Rensuan tidak bisa lagi digambarkan sebagai manusia sederhana. Jantungnya menjadi dingin dan dia berhenti bergerak. Aku hanya bisa diam-diam mengepalkan tanganku dan berdoa untuk Chen Feng di dalam hatiku. Di medan perang, Chen Feng terengah-engah dan melihat ke bawah ke 5 luka. Lukanya agak dalam dan sangat sakit. Dia mengertakkan gigi dan menahannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa tidak berdaya. Sejak pertarungan dengan Ji Rensuan barusan,
hanya ada satu perasaan bahwa Jiren Xuan belum menggunakan setengah dari kekuatannya dan telah bermain dengannya. Tidak hanya itu, kulit aneh Jiren Xuan lebih keras dari baja. Dengan cara ini, dia tidak bisa menyakiti pihak lain sama sekali. Tidak mungkin, kenapa kamu begitu kuat? Chen Feng akhirnya bertanya, menahan rasa sakit. Jiren Xuan tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan pandangan santai, kamu benar-benar unik dan tak terkalahkan di antara manusia, tetapi dibandingkan denganku, kamu satu level lebih rendah. Ini adalah perbedaan penting, bukan karena kamu tidak kuat. Chen Feng berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, apa maksudmu, kamu bukan manusia. Dari kata-kata Jiren Xuan, sepertinya yang dia maksud adalah demikian. Pertarungan adalah pertarungan, tolong jangan mengutuk. Jiren Xuan menatap, tentu saja aku manusia, apa jadinya aku jika aku bukan manusia? Lupakan saja, aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Ayo, ini waktunya mengirimmu kembali ke barat. Saat dia berbicara, Jiren Xuan berkata tiba-tiba dia menjadi sedikit serius. Dibandingkan dengan sekarang, keseluruhan orang tidak punya niat bercanda sama sekali. Kirim aku kembali ke barat dan biarkan aku bermimpi. Dengan teriakan marah, Chen Feng sekali lagi mengilhami niat membunuh yang mengerikan. Aura pembunuh pada saat ini bahkan lebih menindas dengan latar belakang darah di tubuhnya. Segera setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya dan sebilah pedang putih muncul. Senjata putih itu tiba-tiba mengeluarkan udara dingin yang mengerikan. Oke, akhirnya aku layak menggunakan cambuk dewa. Merupakan berkah bagimu untuk mati di bawah cambuk dewaku. Melihat ini, Jiren Xuan mengeluarkan cambuk dewa dari belakang. Cambuk dewa dan pedang putih terbuat dari bahan yang sama, keduanya diambil dari tulang punggung orang yang memiliki bakat tulang terbalik tingkat anti-dewa dari klan Ji. Oleh karena itu, ia juga memancarkan udara dingin yang sangat kuat. Dua senjata ajaib hebat telah lahir, dan seluruh platform emas tertinggi tampaknya menjadi jauh lebih dingin. Pergilah ke neraka, Senyin. Tanpa keberatan apapun, Chen Feng meluncurkan gerakan pembunuhannya segera setelah dia mengambil tindakan. Bilah putih itu tergeletak secara horizontal, dan seluruh tubuhnya seperti kilatan cahaya, terbang menuju Jiren Xuan. Sebelumnya, dia telah menggunakan gerakan ini, dan jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, dia pasti akan membunuh seseorang, dan dia tidak pernah gagal. Bang! Namun, saat cahaya Chen Feng menyala di depan Jiren Xuan, cahaya itu berhenti. Saya melihat Jiren Xuan mengangkat cambuk ajaib secara vertikal dan memblokir pedang putih itu dengan sangat santai. Kedua senjata ajaib itu bertabrakan, udara dingin melonjak, dan warna langit dan bumi berubah. Selama kebuntuan, Chen Feng merasa ngeri. Jiren Xuan adalah orang pertama yang memblokir penyembunyian keilahiannya. Gerakan Dewa Malam ini memanfaatkan kekuatan ledakannya yang ekstrim dan ketajaman pedang putihnya. Dalam sekejap mata, nyawa seseorang terenggut. Dia percaya bahwa tidak ada orang yang bisa bereaksi lebih cepat darinya. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa menangkap gerakan ilahinya yang tersembunyi. Namun, Jiren Xuan melakukannya, dan melakukannya dengan mudah. Langkah ini bagus, tapi sayang sekali tidak berhasil padaku. Jiren Xuan berkata dengan bangga setelah memblokir serangan Dewa Malam. Chen Feng sangat marah sehingga dia menjabat tangan kanannya dan berteriak, dia ada di sana-sini. Bilah putih yang memegang cambuk ajaib tiba-tiba menghilang. Hah! Kali ini, Jiren Xuan juga sedikit terkejut. Gerakan Chen Feng sungguh aneh. Saat dia memikirkannya, pedang putih telah muncul di tangan kiri Chen Feng. Sang Buddha sangat marah hingga dia patah hati. Chen Feng tidak menggunakan taktik sebelumnya. Setelah menggunakan senjata ajaib, dia menyerang dengan postur pisau cukur yang normal. Serangan seperti itu pasti tidak berguna melawan Jiren Xuan. Oleh karena itu, dia menggunakan kemarahan dan hati Buddha. Hanya dengan cara inilah perlindungan Jiren Xuan dapat dipatahkan. Bilah putih itu diposisikan secara vertikal di telapak tangan kirinya, berputar dengan cepat. Dia mendorong ke depan, berputar dengan mengerikan, dan bergegas menuju Jiren Xuan. Ini menarik. Jiren Xuan diam-diam mengagumi dan mengagumi keterampilan bertarung Chen Feng. Saya melihatnya mengambil waktu dan menyingkir. Setelah membuka jarak setengah meter, dia berdiri di tempat dengan sangat arogan, tidak bergerak. Chen Feng kaget, Jiren Xuan terlalu sombong. Tidak apa-apa menggunakan tubuhmu untuk memblokir 9 cakar tulang yin, apakah kamu masih ingin menggunakan tubuh ini untuk memblokir pedangnya? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya, dan dia berteriak, karena kamu mencari kematian, maka pergilah dan mati.
Dalam kemarahan, dia memberikan kekuatan yang lebih besar pada tangan kirinya, mendorong pedang putih itu berputar lebih keras. Jiren Xuan masih berdiri diam, dengan senyuman di wajahnya. Hei! Akhirnya, pedang putih yang berputar itu mengenai tubuh Jiren Xuan. Seperti bor listrik, ia terus bergerak maju mengikuti badai. Kekuatan mengerikan dari benturan berputar langsung menghancurkan pakaian Jiren Xuan, memperlihatkan seluruh tubuh bagian atas Jiren Xuan. Kulit keriput yang gelap terlihat seluruhnya. Di saat yang sama, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Saya melihat bilah putih yang berputar, berusaha mati-matian untuk mengebor, tetapi setelah mengebor dalam waktu yang lama, bilah itu tidak mampu menembus tubuh Jiren Xuan. Apakah ini menyenangkan? Jiren Xuan tersenyum dan melambaikan cambuk ajaib di tangannya. Cambuk yang menakutkan menghantam bahu Chen Feng dengan keras. Cambuk ajaib akan melukai Anda jika Anda menggosoknya, dan menghancurkannya jika Anda menyentuhnya. Chen Feng meratap, dan menjadi panik. Dia berguling 2 kali di tanah sebelum dia menstabilkan dirinya. Sambil mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, dia melihat ke bahu kanannya, sebagian besar kulit dan daging di atasnya telah terkelupas. Dalam satu bagian kecil, Anda bahkan bisa melihat tulangnya. Dia benar-benar putus asa, bahkan pedang putih pun tidak dapat menghancurkan tubuh Jiren Xuan. Kekuatan pertahanan seperti itu terlalu berlebihan dan sama sekali tidak sejalan dengan akal sehat. Tentu saja, pertarungan ini sudah melampaui akal sehat. Chen Feng, terima kasih telah mengizinkanku bersenang-senang hari ini. Sejujurnya, aku tidak tega membunuhmu, tetapi kamu harus mati. Melihat Chen Feng dengan bengis, Jiren Xuan berjalan selangkah demi selangkah memegang cambuk ajaib. Ketika dia hendak mendekati Chen Feng, dia mengangkat cambuk ajaib. Segera, seberkas petir menyambar, seolah-olah menimpa cambuk ilahi, membuat seluruh cambuk ilahi semakin menakutkan. Aku akan menggunakan gerakan ini untuk berurusan denganmu. Kamu layak melakukan gerakan ini, membunuh dewa. Aura menakutkan keluar dari tubuh Jiren Xuan, langsung membungkus cambuk dewa. Dalam sekejap, cambuk dewa putih melepaskan energi yang menakutkan, mengintimidasi segalanya. Membunuh dewa, Chen Fang adalah dewa di bumi. Langkah ini tepat. Bab 1478. Pembunuhan dewa, mati. Dengan teriakan, cambuk di tangan Jiren Xuan akhirnya jatuh ke arah Chen Feng. Dalam sekejap, dunia runtuh. Ribuan energi hitam melilit cambuk dewa, menekan dengan ganas ke arah Chen Feng. Pada saat itu, rasa penindasan yang mengerikan membuat segalanya bergetar. Seluruh pulau Luoshen sepertinya hancur karena gerakan ini. Membakar ki kematian surgawi. Menghadapi gerakan ini, Chen Feng tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Saya merasa langit gelap gulita, dan segalanya ditakuti oleh niat membunuh dari cambuk tersebut. Dan dia tidak bisa melihat langit, bumi, atau harapan. Namun, apapun yang terjadi, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk berhenti. Sekalipun kamu mati, kamu harus mati dengan tegak. Sayap kematian di bahu semakin tinggi, dan pada akhirnya, tingginya 3 hingga 5 meter. Dia terpantul seperti malaikat hitam. Tapi kedua sayap ini, yang dipadatkan dengan energi kematian, saat ini sedang meringkuk dengan hangat, membungkusnya. Suara auman naga meledak ke sayap kematian dengan kekuatan yang jujur. Ini adalah jurus pertahanan terkuatnya, bahkan bom pun bisa diblokir. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa memblokir serangan Jiren Xuan kali ini. Angin kencang menerpa, dan cambuk ajaib akhirnya jatuh. Dalam sekejap, semuanya runtuh. Tekanan ekstrim sepertinya menghancurkan segalanya, menekan ke arah Chen Feng. Chen Feng, sebaliknya, berdiri tegak, semua nafas naga dan energi kematian menyembur keluar, dan dia juga melepaskan energi kematian pemakaman langit yang terkuat. Kemenangan dan kekalahan, hidup dan mati. Mungkin, itu akan terjadi pada saat berikutnya. Pada saat ini, Chen Feng sepertinya telah melihat akhir hidupnya sendiri. Itu akhir yang menyedihkan. Jadi, dia diam-diam mengeluarkan perangkat sinyal kecil dari sakunya. Pikiranku melayang kembali ke hari ketika aku berbicara dengan Tian Lao. Tian Lao, tujuan hidup kita sama, yaitu membuat seluruh dunia bergerak menuju kesetaraan dan perdamaian selangkah demi selangkah. Jadi, saya mengerti, dan saya setuju dengan ide Anda, yaitu menggunakan aliansi tertinggi ini, mari semua penguasa terpusat ini dihancurkan. Ini adalah kesempatan langka. Tidak akan ada kesempatan lain untuk menyatukan semua kepala klan kekaisaran. Dan hanya jika orang-orang ini semua mati,
era pemerintahan klan kekaisaran akan berakhir, dan kekuasaan akan berkurang dari tangan klan kekaisaran ke berbagai negara. Singkatnya, Pulau Luotian akan diubah menjadi makam setiap klan kekaisaran. Pemimpin klan mereka sudah mati, dan yang luar biasa prajurit di bawahnya. Dengan menurunnya kekuasaan, kendali atas berbagai domain tidak akan lagi sekuat itu. Kamu orang tua, selama kamu berkomunikasi dengan para pemimpin negara-negara besar itu, saya yakin para pemimpin negara-negara besar itu akan mengerti itu, dan seluruh dunia pasti akan musnah oleh gelombang pemusnahan klan kekaisaran. Pada saat itu, tidak peduli dari klan kekaisaran mana mereka berasal, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, dan mereka pada akhirnya akan mati bersama. Sejak awal, Chen Feng membuat persiapan untuk menghancurkan setiap klan kekaisaran. Keberadaan klan kekaisaran menjadi penyebab utama kekacauan di dunia. Sumber dari beberapa perang dunia juga terletak pada klan kekaisaran. Selain itu, seharusnya tidak ada kelas di dunia ini, tetapi klan kekaisaran adalah kelas terbesar di dunia. Oleh karena itu, hanya ketika klan kekaisaran dihancurkan barulah kedamaian dan keindahan dunia dapat diambil selangkah lebih maju. Tian Lao mengangguk lembut dan berkata, saya mengerti, misi ini terlalu berbahaya, Anda harus menjaga diri sendiri. Oke, saya akan menjaga diri saya sendiri. Bagaimanapun, saya juga manusia, dan saya juga takut pada kematian. Chen Feng tersenyum dan mengambil sejumlah uang dari sakunya, mengeluarkan komunikator dan memperingatkan, saya akan menemukan waktu terbaik untuk mengusir orang-orang yang tidak bersalah, meninggalkan semua pemimpin klan kekaisaran di pulau itu, dan kemudian mengirim Anda sinyal. Selama saya mengirim sinyal, jangan ragu, segera perintahkan kerajaan naga untuk bergabung dengan angkatan laut untuk meledakkan pulau Luotian. Dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa Anda membuat beberapa konflik. Bahkan jika Anda meledakkan pulau Luotian, tidak akan ada konsekuensi besar di masa depan. Jika saatnya tiba, saya akan memikirkan cara untuk melarikan diri jika saya bisa. Jika saya tidak dapat melarikan diri, aku akan mengubur pulau Luotian bersama mereka. Tian Lao sangat tersentuh. Dia menatap Chen Feng dengan mata serius dan berkata, cobalah untuk kembali hidup-hidup sebanyak mungkin, jangan lupa bahwa kamu masih memiliki begitu banyak wanita menunggumu, apakah kamu ingin mereka tetap menjanda? Atau, dengan kata lain, memberikan keuntungan kepada orang lain. Kamu orang tua benar-benar bisa membuat lelucon seperti itu. Chen Feng tertawa dan berkata, lagi pula, aku berusaha yang terbaik, hidup itu indah, tidak peduli siapa kamu ingin hidup. Jika kamu mati, kamu akan mengecewakan banyak orang. Namun, dalam kehidupan seseorang, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Saya berjanji, tanpa sinyal Anda, saya tidak akan pernah menembak. Tian Lao berkata dengan nada berat, matanya tegas. Pikirannya kembali, Chen Feng melihat cambuk yang menghancurkan dan bersiap untuk menekan sinyal. Di dunia ini, seharusnya tidak ada hierarki, tidak ada klan kekaisaran yang omong kosong. Kali ini, sayap kematian, yang mengubur energi mati di langit, mungkin tidak mampu menghentikan cambuk Dewa Jirensuan. Sepertinya sudah waktunya untuk menekan bel. Sejarah klan kekaisaran pada akhirnya harus dihancurkan. Kemanusiaan harus bergerak menuju era yang lebih setara dan damai. Xiao Feng, kamu harus hidup. Tepat ketika dia hendak menekan sinyal, bayangan putih bergegas mendekat. Itu Baiki. Orang tua, yang hanya memiliki level master, mengerahkan seluruh kekuatannya dan berdiri di depannya seperti gunung besar. Runtuhnya 5 gunung. Melihat kembali ke Chen Feng, Baiki melompat. Menggunakan gerakan meruntuhkan 5 gunung, dia bergegas ke langit dan memblokir cambuk dewa. Dia tahu bahwa kekuatannya mungkin tidak mampu menghentikan serangan Jirensuan. Tetapi meskipun itu dapat memainkan peran kecil dan membantu sedikit meringankan beban Chen Feng, itu tetap sepadan. Saat ini, dia tidak menyesal. Karena saat ini, dia bisa menyebut Chen Feng sedikit gila lagi. Kakek Baiki. Melihat Baiki berjuang untuk bangun, Chen Feng tertegun. Lalu dia melupakan segalanya. Hanya alam bawah sadar yang mendesak Deathwing untuk mengejar dan melindungi Baiki. Sebelumnya, ketika Baiki memilih untuk tetap tinggal, dia sangat menyesal. Karena dia tidak yakin apakah dia bisa membawa Baiki pergi dengan selamat ketika dia menekan sinyalnya. Mungkin Baiki akan mati di sini bersamanya. Rasa bersalah seperti itu sudah menyiksanya. Tapi saat ini, Baiki benar-benar menyerah pada dirinya sendiri, menggunakan nyawanya sendiri sebagai ganti kesempatannya untuk hidup. Hal ini sangat mengejutkannya dan membuatnya sangat menyalahkan dirinya sendiri.
Oleh karena itu, saya lebih memilih menyerahkan segalanya dan mencoba menyelamatkan Baiki sekali. Namun, Deadwing hanya mengejar setengahnya, dan tubuh Baiki sepenuhnya ditelan oleh cambuk. Boom! Baiki tampak begitu tak tertahankan di bawah kekuatan cambuk ilahi. Ia langsung ditembak jatuh dan tewas mengenaskan di tempat. Tidak, raung Chen Feng. Terkadang, perubahan sekecil apapun dapat memengaruhi keseluruhan tren. Cambuk ajaib terus berjatuhan, mematahkan sayap kematian Chen Feng. Seluruh pulau Luoshen berguncang hebat. Dan di tempat cambuk itu dipukul, terciptalah lubang dengan radius 3 meter dan kedalaman 3 meter. Chen Feng terbaring di dalam lubang, tidak bergerak, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ji Rensuan berjalan perlahan ke tepi lubang, memandang Chen Feng di dalam lubang, tersenyum dingin dan berkata, "Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir." Bab 1479. Ini sudah berakhir. Semuanya kembali menjadi sunyi. Bagaimanapun, Chen Feng gagal menciptakan keajaiban dan dikalahkan oleh Ji Rensuan. Pada saat ini, dia terbaring di dalam lubang, hidup atau matinya tidak pasti. Baiki menyelesaikan kesetiaan terakhirnya sebagai manusia bayangan dan menghilang sepenuhnya. Penampilannya yang tragis dan khusyuk bisa membuat orang bernyanyi dan menangis. "Kamu kuat, sangat kuat. Kamu bisa membuatku menggunakan kekuatan penuhku, yang cukup membuatmu bangga. Sayangnya beberapa perbedaan bersifat mendasar. Jika kita ditempatkan dalam kondisi yang sama, aku tidak akan sebaik kamu." Ji Rensuan berdiri di tepi lubang dengan sikap pemenang. Melihat Chen Feng yang tidak bergerak, dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Tingkat seni bela diri dan pelatihan fisik Chen Feng jelas merupakan batas kemampuan manusia. Ini membuatnya kagum dan bahkan sedikit iri. Sayangnya orang seperti itu tidak bisa dimanfaatkan olehnya. Sudah berakhir. Di kejauhan, Ling Yang langsung berlutut. Suaranya sedih, dan dia tidak bisa berhenti menangis. Meskipun hubungan Tuan Pelayan dengan Chen Feng sudah lama tidak terjalin, dia benar-benar terkesan dengan Kaisar Surga ini. Sangat disayangkan Chen Feng meninggal muda karena iri dengan bakat. Ketiga patriark, Zungu, Sandis dan Tisef, semuanya diam. Hanya keheningan yang bisa mengungkapkan keputusasaan dan kesedihan yang membuncah di lubuk hati mereka. Chen Feng dikalahkan dan harapannya hancur. Dan ketiganya pada akhirnya akan menjadi boneka di tangan Ji Rensuan. Ji Rensuan menggeliat dan menatap ke langit. Itu juga hari yang menarik, setelah pertempuran, awan gelap segera menghilang. Dia melambaikan tangannya kepada bawahan bertopeng dan berkata, "Pergi dan lihat apakah Chen Feng masih hidup atau mati. Jika dia masih hidup, bunuh dia dan ikuti aku ke istana dengan tubuhnya." Selusin pria bertopeng melompat ke aula lubang. Pemimpin di antara mereka melihat nafas Chen Feng dan berkata, "Tuan, dia masih memiliki satu nafas tersisa, tetapi dia sangat lemah dan tidak ada bedanya dengan kematian." Masih ada satu nafas. Ji Rensuan diam-diam terkejut. Chen Feng benar-benar kuat. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan di bawah serangan penuhnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu bunuh dia, kataku, bawa mayatnya bersamaku ke istana." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan dominan dan berjalan pergi. Ya, pemimpin menerima perintah dan mengeluarkan pistol dari belakang. Bidik kepala Crazy Chen dan tembak. Saat ini, Ji Rensuan yang baru saja mengambil 2 langkah tiba-tiba berhenti. Dia berkata, "Baik," dan perlahan berbalik. Di saat yang sama, bayangan hitam melompat ke dalam lubang seperti hantu. Sesaat sebelum pemimpin bertopeng itu menembak, dia meraih pergelangan tangan pemimpin bertopeng yang memegang senjata dan mengangkatnya. Suara, bang. Tembakannya akhirnya menjadi kosong dan menghantam langit. Cakar hantu Netherworld. Bayangan hitam itu menggunakan tangan kirinya untuk meledakkan kepala pemimpin bertopeng itu dengan satu gerakan. Pria bertopeng lainnya sadar. Mereka semua mengambil senjata dan menembak bayangan hitam itu tanpa pandang bulu. Bang bang bang. Suara tembakan meledak. Namun, bayangan hitam itu sungguh aneh, terus bergerak di udara, peluru menembus bayangannya, tapi tidak bisa melukainya. Dan dia mengambil kesempatan itu untuk mengambil Chen Feng dari lubang dan melemparkannya keluar dari lubang. Hermes, dewa jahat. Ini menarik. Jangan pergi begitu kamu di sini, tetaplah dalam perangkapku. Anak buahnya tidak berdaya menghadapi Hermes, jadi Ji Rensuan akhirnya mengambil tindakan. Dia mengelak dan langsung menuju lubang besar. Saat ini, Hermes baru saja melompat ke udara, bersiap untuk melarikan diri setelah Chen Feng. Namun dia masih dihadang oleh Ji Rensuan.
Turun. Dengan teriakan keras, Jiren Xuan menendang dengan keras. Hermes buru-buru mencoba memblokirnya dengan kedua tangannya, tetapi kekuatan benturan yang ekstrim mendorongnya ke dalam lubang. Lubang yang semula sedalam 1 meter itu diledakkan hingga sedalam setengah meter. Asap dan debu beterbangan kemana-mana, dan Hermes segera mengeluarkan seteguk darah. Tubuh Jiren Xuan dengan cerdik berputar di udara dan mendarat di sisi lain lubang. Menyipitkan matanya, dia melihat Chen Feng telah dijemput oleh seseorang dan melarikan diri dengan cepat. Dipper, beraninya kamu datang kepadaku untuk mencari kematian. Turunkan Chen Feng. Di kejauhan, Dipper, berpakaian putih dan afro, digendong di bahu dua boneka percobaan. Dia memegang pengontrol permainan di tangannya, tersenyum, dan melakukan pengelolaan mikro lagi. Segera, lusinan boneka percobaan mengelilinginya dan Chen Feng, dan melarikan diri bersama. Kuek, Chen Feng adalah tulang kecilku, aku tidak bisa membiarkan dia mati di sini. Digendong di bahu dua boneka eksperimental, Dipper menunjukkan manipulasi mikro yang ekstrim dengan tangan dan jarinya. Satu orang dapat mengendalikan total 50 boneka percobaan. Formasinya dipertahankan seperti matriks geometris, dan ratusan mesin dioperasikan dengan kinerja yang jelas dan sempurna. Tepat pada waktunya, jika aku membunuhmu, kedua batu suci itu akan menjadi milikku. Jiren Xuan mengangkat sudut mulutnya dan menghindar. Dia mengusirnya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Hampir dalam sekejap, dia hendak menyusul Dipper dan Chen Feng. Sialan, jet air memotong. Melihat Jiren Xuan mengejarnya, Dipper mengertakkan gigi dan melakukan kontrol mikro yang ekstrim. Di bawah kendalinya, 50 boneka eksperimental berpose hampir bersamaan dan mengulurkan lengan mekaniknya. Dan dari lengan mekanik setiap orang, pancaran air yang sangat mengerikan disemprotkan. Kolom air ini luar biasa. Setelah beberapa putaran tekanannya hampir meledak, dan pancarannya dapat menembus batu. 50 kolom air hampir menutupi seluruh langit. Membuat Jiren Xuan tidak mungkin bergerak maju. Ini menarik. Jiren Xuan bergidik sambil tertawa kecil. Di udara, dia langsung mengaktifkan perlindungan energi pertahanan 3 hingga 5 meter. Di antara mereka, 3 atau 5 jet air menghantam pertahanan udara pertahanannya. Namun, bahkan pedang air yang menakutkan hanya dapat sedikit mengecilkan perlindungan udara Jiren Xuan, tetapi tidak dapat merusak perlindungan udaranya. Kolom air terhalang menjadi cipratan yang tersebar. Tambahkan tekanan, serang bersama. Melihat ini, Dipper kembali memamerkan keahliannya. Semburan air yang diberikan kepada setiap boneka percobaan meningkatkan tekanan. Membuat kolom air yang meletus semakin merusak. Tidak hanya itu, ia juga mengendalikan boneka eksperimental lainnya, memutar kolom air ke arah untuk merangsang perlindungan udara pertahanan Jiren Xuan. Dalam sekejap, 50 pilar air yang menakutkan menghantam perlindungan udara pertahanan Jiren Xuan. Di bawah kekuatan gabungan, perisai udara pertahanan menyusut dari tebal 5 meter menjadi setengah meter. Dengan ledakan terakhir, itu benar-benar terbuka. Hah! Kali ini, itu juga di luar dugaan Jiren Xuan. Dia mendengus dingin, mengeluarkan cambuk ajaib dan mengayunkannya dengan keras. Cambuk ilahi melilit topan dan manahan kolom air pada 1 atau 2. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat mundur dan menghindari serangan kolom air. Kuek, lari. Dipper, yang telah mengambil keuntungan, tidak mau melawan. Dia tahu bahwa hanya karena Jiren Xuan tidak siap maka dia berhasil. Taktik seperti itu tidak akan digunakan untuk kedua kalinya. Tugas utama sekarang adalah melarikan diri bersama Chen Feng. Selama dia lolos ke pantai, akan ada kapal selam yang menunggunya. Memasuki kapal selam dan menyelam di bawah air, Jiren Xuan tidak bisa berbuat apa-apa padanya apapun yang terjadi. Kuncinya sekarang adalah bagaimana cara melarikan diri dari sini ke pantai. Bab 1480. Dipper meluangkan waktu untuk melarikan diri, dan tiba-tiba matanya berbinar. Hanya 2 orang yang muncul di jalur pelariannya. Salah satu dari mereka adalah seorang pendeta agung, dan yang lainnya sangat mengejutkannya. Imam besar berkata kepada Dipper, biarkan dia membantumu melarikan diri dari tempat ini, dan aku akan menahan Jiren Xuan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bertaruh pada sinar cahaya Chen Feng. Satu percikan api dapat memicu kebakaran di padang rumput, dan pancaran cahaya ini mungkin benar-benar membuat seluruh langit cerah. Gaga, terserah kamu, ayo pergi. Dipper terus berlari tanpa ada kesopanan. Namun, dia membawa serta pria misterius di samping pendeta agung. Di sisi lain,
Jirensuan baru saja mendarat dan hendak mengejarnya lagi. Tiba-tiba, Hermes yang terluka melompat keluar dari lubang dan menyerangnya menggunakan jurus terkuatnya, Demon Slayer. Seperti yang diharapkan dari Dewa Jahat, dia menampilkan kata, sifat jahat dengan jelas. Tubuhnya berada dalam bayangan sehingga mustahil untuk membedakannya, apalagi menemukan tubuh aslinya. Tapi pada saat ini, ketika dia memulai pembunuh iblis, sepertinya ada hantu jahat ganas tergeletak di tubuhnya, menyerang bersamanya. Serangga lain. Jirensuan mendengus menghina, dan menghilang dalam sekejap. Hermes sangat terkejut hingga dia tidak melihat gerakan Jirensuan dengan jelas. Saat dia bereaksi sedikit, Jirensuan sudah muncul di belakangnya. Sebagai dewa jahat, dia selalu dikenal karena kecepatannya. Tetapi pada saat ini, kecepatannya diinjak dan digosok oleh Jirensuan, yang sangat menghina. Kematian. Teriakan dingin datang, membuat Hermes putus asa. Bahkan sebelum dia sempat berbalik, tangan kanan Jirensuan telah menembus tubuhnya. Plop. Jirensuan menarik tangan kanannya dengan dingin dan melihat darah di lengannya dengan jijik. Lalu, dia melepaskannya. Dan dewa jahat Hermes tiba-tiba jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Setelah membunuh Hermes, Jirensuan siap mengejarnya. Namun, ada orang lain yang berdiri di depannya. Akhirnya giliranku. Aku tahu aku tidak punya peluang menang melawanmu, tapi merupakan kehormatan bagiku bisa bersaing denganmu. Ling yang tampak serius dan menatap Jirensuan dengan mata sedikit fokus. Dia tahu bahwa melawan Jirensuan akan mengakibatkan kematian. Kemungkinan besar, ini hanya masalah satu atau dua gerakan. Namun, melihat begitu banyak orang bergegas ke depan, tubuhnya juga dipenuhi kegembiraan. Lindungi dorongan Chen Feng untuk pergi. Itu adalah secercah harapan. Semua orang begitu bodoh sehingga mereka lebih memilih mati daripada menyerah padaku. Jirensuan sedikit marah, bahkan kesal. Menyaksikan sekelompok orang mati demi Chen Feng, sangat sulit baginya untuk memahaminya. Dan jauh di lubuk hati, ada rasa cemburu yang lebih besar lagi. Kecemburuan seperti itu membuatnya semakin bertekad untuk membiarkan Chen Feng mati. Kematian yang tragis. Hanya dengan cara inilah semua orang yang mendukung Chen Feng dapat dihalangi. Kamu tidak memahami hal ini. Hal-hal spiritual dapat membuat orang tidak takut hidup dan mati. Dan bahkan jika kamu dapat membunuhku, bisakah kamu menghancurkan pikiranku? Tidak. Saya bangga dengan perjuangan saya saat ini. Mati tanpa penyesalan. Ling Yangang meledak dengan berapi-api, bersiap untuk melawan Jirensuan sampai mati. Tapi saat dia selesai berbicara, tubuh Jirensuan bersinar. Simple melintas melewatinya, dan jantungnya tiba-tiba berhenti. Lihat betapa konyolnya kamu. Kamu mengucapkan begitu banyak kata-kata yang menyentuh hati, tetapi kamu bahkan tidak bisa menghentikanku sedetik pun. Apa gunanya? Jirensuan berkata dengan ekspresi jijik, menahan hati segar yang diambil dari inspirasi. Dia tidak tahu apa itu tingkat kesadaran spiritual dan bagaimana mengendalikannya. Tetapi saya tahu bahwa selama seseorang meninggal, tidak akan ada sesuatu pun yang bersifat spiritual. Kalau begitu, biarkan orang-orang ini mati. Sederhana saja, semuanya sudah selesai. Setelah membunuh jiwanya, Jirensuan memulai lagi. Namun, setelah hanya mengambil 2 langkah, dia dihadang oleh orang lain. Kemunculan orang ini tak hanya mengejutkannya, tapi juga membuatnya sedih. Imam besar, saya pikir Anda adalah salah satu orang kepercayaan saya yang langka. Pada saat kritis ini, apakah Anda akan mengkhianati saya untuk melindungi Chen Feng? Untuk mengatakan bahwa Ling Yang dan Hermes tidak takut hidup dan mati untuk menghentikannya, dia sebenarnya masih bisa mengerti. Tapi keputusan pendeta agung itu benar-benar tidak bisa diterima olehnya. Lagi pula, alasan mengapa dia bisa meyakinkan imam besar untuk membantunya adalah karena jauh di lubuk hatinya, dia dan imam besar saling berhubungan satu sama lain. Ini adalah dunia yang kotor, dan sifat manusia juga kotor. Hanya dengan membiarkan dunia ini merasakan kesakitan barulah kita bisa terlahir kembali dalam kesakitan. Hanya dengan membiarkan orang mengalami keputusasaan dan kesakitan, kita bisa lebih bersyukur kepada dunia. Dan dia adalah dewa yang terlahir kembali di dunia ini. Anda harus menerima penyembahan dunia. Chen Feng adalah orang yang mampu menciptakan keajaiban dan memiliki daya tarik yang unik. Dia meyakinkan saya bahwa tidak ada hubungan yang tak terelakkan antara kehancuran dan kemapanan. Dunia berkembang dan menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Tidak perlu bertindak ekstrim untuk menghancurkan. Juga, percaya bahwa sifat manusia pada dasarnya jahat adalah obsesi jauh di dalam hatiku.
Sisa pikiranku masih terbungkus cahaya. Aku melakukan kesalahan, itu sebabnya aku memilih untuk berada 1000% jauh di dalam hatiku. Bagaimana jika kamu tidak memilih kebaikan terbesar di hatimu karena salah satu obsesimu? Di akhir kalimat, pendeta agung itu merasa sedih. Faktanya, bukan hanya dia, kebanyakan orang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yaitu selalu peduli terhadap beberapa hal yang ada. Dengan cara ini, Anda akan mudah kehilangan diri sendiri. Setelah mendengarkan perkataan pendeta agung, Ji Rensuan tidak banyak mengerti, hanya marah. Dia berkata kepada imam besar, aku sangat kecewa padamu. Karena kita berbeda pendapat, aku tidak punya niat untuk terus berdebat. Jika kamu berdiri di sisi yang berlawanan denganku, aku hanya bisa membunuhmu. Baiklah, aku juga melakukannya. Dia akan mati, tidak masalah jika dia mati beberapa hari sebelumnya. Imam besar itu menahan napas dan membuka tangannya. Tutup mata Anda dengan lembut dan rasakan segala sesuatu di sekitar Anda. Sepertinya saya bisa mendengar nafas segala sesuatu. Perasaan itu membuatnya rileks, seolah telah menemukan rumah jiwanya. Berpura-pura menjadi dewa dan hantu, mati. Benar-benar kecewa dengan pendeta agung, Ji Rensuan menunjukkan niat membunuhnya. Dia sangat cepat, dan tangan kanannya menggunakan cakar tulang 9 yin untuk menangkap pendeta agung itu. Dengan kecepatannya, dia dijamin bisa membunuh pendeta besar itu dengan satu pukulan. Namun, pendeta agung masih memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan seluruh dirinya memasuki tingkat yang lebih tinggi, sepertinya terintegrasi dengan segala sesuatu. Dia tersenyum ringan, bergerak sedikit, dan berhasil menghindari serangan Ji Rensuan. Hah! Ji Rensuan sangat terkejut, dan dia sebenarnya tidak bisa melihat menembus pendeta agung itu. Sangat sulit baginya untuk memahami bahwa pendeta agung dapat menghindari serangannya. Bahkan Chen Feng mungkin tidak dapat melakukan ini. Pada saat ini, sebuah adegan yang lebih mengejutkannya terjadi. Saya melihat tubuh pendeta agung itu melayang, lewat di bawah ketiak Ji Rensuan, dan sampai ke belakang Ji Rensuan. Kemudian dia merentangkan anggota tubuhnya dan memeluk Ji Rensuan erat dari belakang. Aku tahu kalau mengalahkanmu sangatlah mustahil, jadi aku bisa menundanya sebentar saja kan. Kesadaran barusan membuatnya seolah-olah telah memasuki ranah puncak luar biasa dari luar biasa menengah. Ini lebih merupakan kemajuan spiritual. Namun, kemajuannya agak terlambat. Tentu saja, meski dia maju, dia tidak akan menjadi lawan Ji Rensuan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah menahan Ji Rensuan dan memberi Dipper lebih banyak waktu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.